Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau intan umpama kaca, jangan dihempas di atas batu. Bijak dan pandai hendak membaca, teguh dan bijak langkah berilmu. Kita saat ini bersama dengan satu anak muda yang sangat luar biasa ni, yang akan saya ajak berbincang berbual lah. Tapi kopi tak ada Kopi tak ada Kopi tak. Air putih jadilah, alhamdulillah. Air putih lebih sihat Betul. Kita dah lama juga agak tak bersua ada beberapa tahun. Lama. Terakhir mungkin 3 tahun yang lalu agak, atau 4 tahun yang lalu mungkin. Sekitar segitulah. Sekitar gitu ya. Awak sekarang aktif di mana? Saya sekarang kerjanya di Universitas Maritim Raja Ali Haji, Bang. Oh, kampus saya dulu tu. Di kampus Abang dulu ya. Sama lah kita seangkatan. Alumni berarti ya, Bang? Tak alumni. Dia sebab tanya alumni pula. Tanyalah, segan awak tanya alumni kan. Jadi selain aktif di kampus di Universitas Maritim Raja Ali Haji itu di TBM juga ya? Di TBM juga, digabung jadi pengurus wilayah Forum TBM Kepulauan Riau, Bang. Kemarin tak salah ulang tahun yang keberapa TBM gitu? 21 ya? 21 tahun perjalanan Taman Bacaan Masyarakat. Itu bagaimana? Kita belum kenalan tapi pura-pura tak kenal Pura-pura tak kenal dulu Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Nama beliau ni adalah kita kasih lengkap nama dia, Herima Hendrawan Esos, biasa dipanggil Erik. Kita dulu aktif juga di Malam Puisi Malam Puisi. Ingat Malam Puisi tahun berapa dulu tuh? Tahun berapa tuh? Tahun berapa tuh? Tahun belasan lah, 2010-an lah ya. Udah belasan tahun juga ya. Iya. Luar biasa. Masih aktif tak tuh ya? Sekarang itu nampaknya udah banyak yang kurang aktif, Bang. Pengurusnya kan udah sibuk bekerja ya, betul. hal-hal lain, jadi bertambah umur, ngurus anak, ngurus kerja juga Kalau untuk foto kita kayaknya macam takut dengan mic awak. Jauh sangat ya? Mic tak makan orang lah. Kita makan nasi kan. Kita buat tentang budaya budaya. Karena budaya ini kalau misalnya diartikan secara sempit memang hanya sekedar tarian, seni. Padahal kan budaya itu banyak unsurnya ya kan. Betul. Nah, jadi ini budaya itu seringkali identik dengan tarian. Padahal kalau dikembangkan lagi banyak sebetulnya kan. Betul. Budaya membaca, budaya menulis ya, pertunjukan gitu ya. Nah, jadi kali ini di program kita budaya baca dan budaya lokal itu dapat tumbuh bersama. Bagaimana nih menurut Erik kalau berdasarkan perkembangan budaya literasi kita di Kepulauan Riau sekarang nih? Kalau sebagai salah satu pengurus forum TBM lah ya, Bang. Kita itu memang kalau visi dan misinya TBM ya tentu saja untuk meningkatkan literasi di kalangan masyarakat, menjadi salah satu kontributor lah yang membuat masyarakat kita tuh jadi gemar lagi membaca. Betul. Jadi tak cuma menikmati hal-hal lain di luar sana, hiburan mungkin, tapi juga punya bahan-bahan bacaan yang bisa bermanfaat dan berkualitas untuk hidup kita masing-masing. Untuk bahan bacaan banyak tak kita sekarang di TBM? Tiap-tiap TBM beda-beda kondisinya, Bang. Ya? Ada yang memang punya banyak koleksi, ada juga yang mungkin masih kurang gitu. Karena kan sumber koleksi dari kawan-kawan TBM itu ada yang memang pengadaan sendiri, swadaya. Ada juga yang sumbernya dari kontribusi berbagai pihak, ada donasi dan lain-lain gitu. Oke. Kalau misal untuk kawan-kawan kita di luar sana, di luar TBM nak berkontribusi memberikan bahan bacaan berkualitas, itu bagaimana prosedurnya? Oh, bisa. Bisa ya? Kalau mungkin pertama cek dulu di sekitar tempat tinggal kawan-kawan semua itu ada tak TBM. Nah, kalau bisa kan kita berkontribusi ke lingkungan terdekat dulu lah. Oh, jadi di TBM Kepulauan Riau ini lokasi-lokasinya terdata. Kalau kami kan pengurus wilayah, Bang. Pengurus wilayah. Jadi kawan-kawan pengurus TBM se-Kepulauan Riau biasanya berkomunikasinya salah satunya melalui forum kami ini. Nah, kalau kawan-kawan aktivis TBM itu di berbagai daerah kan ada tuh. Ada. Di kota masing-masing, kota Tanjung Pinang juga banyak. Nah, mungkin di lingkungan tempat tinggal kawan-kawan ada yang TBM hadir di sana, nah bisa tuh datang berkunjung. Nanti bisa ngelihat kondisinya dulu, koleksinya kurangnya apa, berkomunikasi dengan relawan yang ada di situ, mungkin bisa kontribusi nyumbang buku, nyumbang ilmu juga jadi situ juga. Bisa juga nyumbang ilmu. Boleh lah tuh ya. Kawan-kawan yang alhamdulillah mungkin udah
bisa memberikan nilai lebih untuk literasi di Kepulauan Riau, bolehlah untuk menyumbangkan ilmu ya, itu ya. Betul. Sambil nyumbang buku juga. Nyumbang duit boleh juga kan? Nyumbang duit boleh bang. Wah, masya Allah. Nyumbang masalah yang tak boleh. Jangan nyumbang masalah. Nah, udah kita banyak masalah kan. Nanti ujungnya banyak salah ya. Oke, banyak orang nganggap membaca tuh hanya nambah ilmu. Menurut Erik nih, bagaimana membaca itu juga jadi cara kita untuk melestarikan budaya lokal? Mungkin banyak kita sama-sama tahu lah, ada pepatah yang mengatakan membaca itu jendela ilmu gitu ya, untuk kita menengok dunia dan segala macamnya. Tapi di sisi lain, kalau kita membaca budaya lokal, membaca koleksi-koleksi yang terkait dengan identitas kita, membaca itu justru bisa jadi cermin bang, untuk menunjukkan sebenarnya kita ini siapa, jati diri kita, biar kita tidak lupa bahwasanya misalnya kita baca literatur Melayu nih, kita tahu orang Melayu itu bersikapnya macam mana, orang Melayu itu adabnya macam mana, kebiasaan-kebiasaannya macam mana, jadi kita macam bercermin jati diri kita. Salah satunya membaca itu bisa berfungsi sebagai itu. Apalagi kita kan punya banyak koleksi kan, koleksi manuskrip lama, aksara-aksara lama yang barangkali generasi sekarang banyak yang tak bisa membacanya. Betul. Itu macam mana peran TBM gitu? Kalau peran TBM mungkin itu kembali ke relawan tiap-tiap TBM di berbagai tempat ya. Jadi banyak trik yang dilakukan kawan-kawan TBM untuk memperkenalkan kembali literasi-literasi lama itu kepada masyarakat yang berkunjung ke TBM tersebut bang. Jadi masyarakat kita juga tidak, kata orang itu butuh kayu lah ya, dengan manuskrip kuno yang tentunya sampai sekarang masih ada kan? Masih ada, cuma kan jumlahnya terbatas ya bang. Jumlah terbatas. Dan tidak semua TBM tuh punya koleksi seperti itu. Karena koleksi-koleksi itu di museum-museum besar gitu. Bahkan masih banyak di luar negeri kan. Karya-karya penulis handal kita dulu masih banyak belum balik lagi ke negeri kan. Masih banyak di pusat, masih banyak di Belanda juga ya. Nah, nih seberapa penting budaya baca kita nih dalam mempertahankan identitas Melayu di Kepulauan Riau sekarang nih? Penting sekali. Banyak cara memang mempertahankan identitas, tapi salah satunya membaca ini menjadi sesuatu yang sangat krusial karena kita sebagai pembaca itu punya kebebasan sendiri kan. Kita bisa baca sendiri, kapan kita nak baca, bila ada waktu kita nak baca tinggal baca. Beda dengan misalnya kita pergi ke sanggar, nak belajar tari, nak belajar apa segala macam, kan harus bergantung sama orang nih, sama gurunya, sama waktunya segala macam. Tapi kalau membaca itu di mana aja kita bisa, di rumah bisa, di tempat kerja, di mana ada. Nah, supaya kawan-kawan kita di luar sana supaya bisa menikmati membaca atau menikmati buku bacaan, seberapa sedapnya membaca itu kalau menurut Erik? Kalau ditanya gitu mungkin tiap-tiap orang beda ya. Kalau saya sendiri bang, saya memang dari kecil itu, dari SD kawan-kawan yang hobi membaca. Istirahat ke kantin, saya istirahatnya ke perpustakaan. Itu dari SD memang sudah suka membaca. Jadi habit di situ bagus. Jadi mungkin kalau bisa buat kita jatuh cinta sama aktivitas membaca itu, pilih topik yang memang kita suka aja dulu. Jadi cari dulu topik yang memang membuat kita tertarik. Kalau saya masih membekas dari kecil, dari SD sampai sekarang tuh saya baca buku tuh tentang pahlawan Tuanku Tambusai. Tuanku Tambusai yang makamnya di luar negeri, di negeri jiran. Itu sampai sekarang tuh alur cerita dari awal masih sampai melekat, akhir tuh masih melekat di kepala karena bukunya tuh cuman buku-buku lama tuh kan. Tahun berapa tuh, tahun 90-an gitu kan. Karena memang buku-buku dulu beda dengan buku-buku sekarang. Apalagi sekarang zaman digital ya. Lebih banyak digital sekarang. Lebih banyak digital. Lebih menarik mana kalau menurut Erik sekarang? Digital atau kita langsung baca di buku gitu? Sebagai orang lama yang udah renta nih, udah tua. Kita sama-sama lama. Sama-sama lama. Kalau saya pribadi lebih nyaman baca buku fisik. Baca buku fisik buku lama. Sedap di situ ya. Betul. Cuma kalau misalnya kita tak mungkin juga menafikan ya. Zaman udah maju. Betul. Akses yang lebih mudah itu sekarang ke buku-buku digital bang, apalagi untuk generasi-generasi di bawah kita, anak-anak yang masih muda, anak-anak usia-usia sekolah, mereka lebih gampang untuk mengakses koleksi yang ada digital ketimbang buku fisik. Tapi tantangannya juga kalau untuk generasi yang lama macam kita nih kan, banyak yang karena area misalnya dibilang era perubahannya memang beda gitu ya. Beda-beda. Ada yang sebagian agak sedikit gaptek dengan teknologi, memang
mau tak mau harus bergerak juga untuk berubah gitu ya. Untuk ngecek buku-buku digital selain buku-buku fisik. Kalau buku fisik ini kan bisa dibilang harganya, ya kan? Terus juga pengadaannya agak sedikit susah gitu ya kan? Apalagi bagi penulis-penulis kan belum tentu mereka bisa menyebarkan buku-buku mereka, penerbit dulu. Kalau buku digital sekarang tinggal buat di digital jadi. Betul. Banyak akses yang free juga, yang gratis segala macam. Yang tentunya ini harus bisa meningkatkan literasi masyarakat kita juga. Kalau sekarang apalagi zaman AI nih, dalam 2-3 tahun terakhir nih, itu memang sangat luar biasa. Macam kita diserang bertubi-tubi, Erik ya. Bagaimana tuh kalau Erik melihat fenomena AI sekarang nih dengan minat baca masyarakat kita? Kalau menurut saya pribadi ya Bang, kehadiran teknologi perkembangan zaman nih kan kita tak bisa bendung nih. Tak bisa bendung. Nah jadi jangan jadikan itu sebagai pesaing kita, tapi jadikan aja sebagai partner kita gitu. Sekarang ada AI, jadi ya kita ajak kerjasama AI-nya, jadi bermanfaat dan justru menguntungkan kita dari TBM. Saya kawan-kawan di TBM bisa justru tambahan program baru. Biar adik-adik yang berkunjung, siapa-siapa yang berkunjung itu tidak bosan, aja sesekali ada sesi untuk menggunakan AI, mengajarkan cara menggunakan AI macam mana, cari referensi, cari judul buku yang bagus lewat AI, itu juga betul macam juga mana. Loh. Jadi kawan ya itu ya. Betul, jadi kawan. Bukan malah, tapi kalau misalnya sebagian dari kita yang anggap AI ini, udahlah AI itu aja lah kerja. Macam mana tuh kan? Kan aneh juga gitu, kan? Ya, jangan pula macam gitu kan. Suruh AI yang kerja, kita tak bekerja kan bahaya juga. Bahaya. Karena kalau kita yang membuat tuh ada menciptakan segala karya, pasti ada rasa. Kalau AI ini kan rasanya tak ada. Betul. Dia cuma menyampaikan atau memberikan data ataupun memberikan referensi untuk kita berbuat lebih dari hasil pengolahan data di AI itu. Jadikan sesuatu yang betul, ada rasa di situ ya, ada feelingnya juga. Apalagi untuk dunia tulis menulis kan, kan bisa dicek langsung ini kopas ke atau macam mana gitu ya. Betul. Nah tentang menulis dan membaca, bagaimana giat TBM sekarang nih? Kalau kawan-kawan TBM sekarang tuh ada beberapa yang saya rasa itu kreatif Bang ya. Jadi ada mungkin ada salah satu contoh insan yang kreatif itu bisa dikasih tahu? Ya kawan-kawan banyak lah. Kita tak usah sebutkan satu persatu tokohnya lah. Inisial A gitu ya. Inisial A. Semua pengurus TBM relawan itu kan kreatif tuh. Ada juga yang membawa misalnya adik-adik yang berkunjung buat aktivitas, habis mendengarkan cerita, diajak untuk berhayal, berimajinasi, melukis. Kira-kira tokoh ini seperti apa. Jadi kawan-kawan itu, adik-adik yang berkunjung tuh tak merasa monoton kegiatannya. Mendengarkan cerita membaca ada melukis juga, macam-macam kegiatan yang membuat orang-orang tuh tak bosan berkunjung ke TBM. Jadi satu sesi itu penuh kegiatan ya. Betul. Asik jadinya. Asik. Kawan-kawan dari TBM memberikan gambaran, ada yang berkunjung, berimajinasi lah di situ ya. Nah betul. Mantap. Kalau kegiatan-kegiatan di TBM dalam sebulan itu berapa kali sebetulnya kalau kegiatan rutinnya tuh biasanya tiap minggu ada Bang. Tiap minggu ada? Bahkan sebenarnya kalau untuk menerima kunjungan, sekedar kunjungan biasa yang orang datang membaca koleksi segala macam, saya rasa banyak TBM yang tiap hari buka. Tiap hari buka? Tapi kalau kegiatan-kegiatan khusus, ada beberapa TBM kami tengok dia ngambilnya Sabtu Minggu gitu. Jadi kan memang pengurusnya kan juga kerja segala macam kan. Betul. Sabtu Minggu tuh mereka meluangkan waktu untuk berbagi aktivitas dengan adik-adik biasanya yang pengunjung, anak-anak sekolah. Saya sering kalau di sosial media tuh nampak juga kadang kegiatan-kegiatan dari kawan-kawan TBM tuh di jalan, di tepi laut. Jadi itu program mingguan ke? Buka lapak baca gitu ya Bang. Buka lapak baca gitu ya. Ada juga yang gerai kan mereka buka tempat bawa koleksi. Jadi siapa saja yang berkunjung, yang datang lewat melintas boleh nengok-nengok koleksi, bisa membaca juga. Ada tak mungkin tips-tips yang supaya misal orang lewat ini, mau lah sini baca gitu kan? Ada tak sesuatu yang buat buat orang yang lewat tuh menarik untuk singgah di Bukalapak membaca tuh? Motivasi orang singgah ini macam-macam Bang. Ada orang yang singgah cuma karena penasaran dari Jawa, ya ada apa itu ada yang berkerumun sedikit. Ini jual buku ya. Gitu. Ada juga memang yang bagi yang tahu mungkin ya, mereka sengaja datang, oh ini TBM ya, ada koleksi apa di sini, ada koleksi khusus yang dimiliki oleh TBM ini gitu. Ada macam-macam lah. Kalau misalnya atraksi-atraksi seperti itu kan macam-macam. Mungkin ada kawan-kawan yang pakai kostum
yang ikon gitu bang, bisa juga untuk menarik perhatian untuk orang datang. Gitu. Oke. Jadi banyak cara lah supaya masyarakat kita tuh tertarik lah ya. Yang paling menarik itu sebenarnya kalau buka gerai gitu, nak pasti ramai, bawa Bang Den. Bawa Bang Den, berdiri aja Bang Den di situ tuh, wah. Mau sini datang semua. Singgah. Kita ada buku baru nih udah. Ada buku baru kalau untuk penulis kepulauan dia banyak ya. Banyak lah penulis, kawan-kawan penulis banyak di Kepulauan Riau. Dari sumbangan kawan-kawan penulis itu ada tak untuk ke TBM? Saya secara spesifik nih kurang tahu bang, karena kan TBM tuh macam-macam di tempat. Mungkin kawan-kawan penulis itu ada yang menyumbang di TBM dekat-dekat tempat tinggal mereka bang masing-masing. Gitu. Tempat tinggal masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, yang awak tahu nih, berapa banyak TBM kita punya di sekitar Tanjung Pinang nih? Banyak bang. Untuk kota Tanjung Pinang kayaknya banyak bang. Berarti tiap kelurahan, tiap kecamatan itu ada tuh TBM dia? Biasanya ada bang. Kalau tak salah Tanjung Pinang tuh belasan lebih lah bang. Belasan ya? Yang masih aktif ya? Yang masih aktif. Jadi kawan-kawan yang memang hati dia tuh atau passion dia ada dah di dunia baca, literasi, pasti nak punya peran juga ada di situ di TBM kan? Tentu. Ya. Nah, jadi untuk ngajak kawan-kawan yang ada hatinya tergerak di dunia membaca literasi ini macam mana tuh untuk ngajak mereka biar gabunglah di TBM? Betul. Kalau saya rasa ya, selain mengajak mereka bergabung di TBM bang, ada baiknya juga misalnya kawan-kawan punya komitmen yang lebih, buatlah TBM sendiri di lingkungan tempat tinggal kawan-kawan. Seandainya belum ada TBM di situ, buat sendiri. Mulai dari hal kecil aja, mungkin ada satu sudut ruangan kat rumah tuh yang bisa ditaruh rak buku, ada koleksi, mulai mengajak kawan-kawan di sekitar lah. Nanti lama-lama TBM itu akan tumbuh dengan sendirinya, asal relawan-relawan tadi komitmen dan konsisten melakukan kegiatan. Jadi harus komitmen awal tuh untuk membentuk suatu TBM itu memang harus bagus lah gitu ya, bukan hanya ibarat macam kata orang sekarang ini FOMO lah ya. Betul, jangan FOMO lah, jangan FOMO. Lagi pula TBM kan dah lama. Nak FOMO apa lagi? 21 tahun. Itulah. 21 tahun. Kita waktu umur berapa dulu tuh ya? Kita nak kasih tahu umur sekarang ni tak kan? Tak lah, jangan. Biar umur tadi yang tahu lah ya. Hanya Allah yang tahu umur kita, enak ya? Iya betul. Betul. Tak salah bijak. Itulah pula, ya kan? Okey. Kalau untuk sekarang berkaitan dengan budaya baca kita di kepulauan ini kan pasti banyak tantangan juga gitu ya, tentang kebahasaan juga, karena kita tahu juga bahasa nasional kita kan akar bahasanya dari Kepulauan Riau, dari bahasa Melayu Kepulauan Riau. Bagaimana kawan-kawan dari TBM itu untuk memberikan motivasi pada generasi muda kita supaya bangga dengan bahasa daerah mereka, bahwa bahasa daerah ini punya kontribusi untuk jadi bahasa nasional? Biasanya tuh pepatah tak kenal maka tak sayang tuh tetap berlaku bang, memang berlaku. Mungkin kita merasa kurang bangga atau kurang cinta. Ada juga anak-anak yang mungkin kurang pede dengan bahasa daerah karena tak tahu nih sejarahnya, seluk-beluknya macam mana. Sejarah tuh mungkin tak disampaikan. Gitu. Jadi kalau kami waktu dulu jadi fasilitator literasi di salah satu TBM, saya ceritakan bahwasanya Indonesia nih tak bisa bersatu tanpa bahasa persatuan. Nah, bayangkan dulu misalnya kawan-kawan di timur dengan bahasa timur, di barat dengan bahasa barat, di tengah dengan bahasa tengah. Macam mana kita nak komunikasi, nak bersatu? Ya di ujung, gitu ya. Bahasa persatuan itu dimulai dari bahasa Melayu kita, yang kemudian bertumbuh menjadi bahasa Indonesia seperti sekarang ini. Nah, setelah diceritakan itu, mereka jadi merasa, oh iya, kita punya satu kebanggaan sendiri. Kita punya rasa kecintaan sendiri terhadap bahasa yang mempersatukan kita sehingga kita bisa bersatu seperti sekarang ini. Jadi itu harus bangga gitu kan? Bangga dulu, kenalkan dulu, ceritakan sejarah macam mana. Iya, macam gitu ya bang. Bukan hanya sekedar tengok di sosial media sekilas. Karena budaya baca sekarang kan, generasi sekarang sepotong-sepotong. Nah, betul. Itu supaya mereka tidak hanya membaca dari sosial media, dunia digital, tapi lebih ke beralih mencintai juga bacaan buku fisik. Itu bagaimana program dari TBM? Kalau program dari TBM itu mungkin bang, salah satunya adalah kayak kita membuatnya jadi ada semi games lah, tugas tapi dibalut dengan games. Jadi dikasih tugas membaca ini, terus nanti bercerita ulang, nanti siapa yang paling bagus ceritanya dapat hadiah-hadiah tertentu, yang membuat mereka tuh jadi
merasa melakukan ini tuh aku dapat sesuatu. Meskipun awalnya tuh mungkin motivasinya untuk dapat hadiah nih. Hadiah, tapi lama kelamaan itu akan jadi habit, jadi kebiasaan yang membuat mereka sendiri ternyata materi-materi ini seru nih, buku-buku ini banyak yang menarik karena aku belum tahu. Betul. Buku-buku lama mungkin yang barangkali hanya sebagian kalangan yang bisa menerjemahkan, terus juga nanti bisa diubah macam jadi seni pertunjukan, ya. Terkait juga dengan budaya lokal kita kan banyak kisah-kisah dari zaman dulu yang banyak orang tak tahu ini betul ada ke cerita ni, ya kan? Betul. Itu bagaimana untuk kawan-kawan generasi muda sekarang tuh bisa lebih memahami bahawa kita punya banyak kekayaan budaya yang bisa kita angkat lagi dengan meningkatnya literasi kita sekarang. Sejujurnya kalau untuk yang berdampak luas ya Bang terhadap masyarakat, kita tuh tidak menutup mata terhadap peran-peran pihak-pihak yang bersedia melakukan pementasan Bang. Karena biasanya pementasan itu kan akan menarik masyarakat untuk berkunjung, untuk menengok lagi, ada pementasan ini membawa cerita ini, pementasan ini membawa cerita ini, sehingga masyarakat tuh jadi tahu di Kepri itu ada cerita tentang ini, tentang ini gitu. Apalagi itu bisa menarik wisatawan mancanegara, wisatawan domestik juga dijadikan agenda tahunan kalender event untuk pariwisata gitu kan. Pengenalan budaya, karena ada beberapa daerah mereka identik dengan dalam tanda kutip menjual budaya. Ya, jadi orang-orang datang di sana tertarik karena budaya mereka. Ada budayanya. Macam di Bali, Jogja, ya kan. Nah, itu kalau untuk Kepulauan Riau bagaimana supaya bisa memberikan nilai lebih tentang budaya kita sendiri? Kemasannya kalau kita bicara Kepulauan Riau sebenarnya luas ya, karena luas kan. Kalau misalnya kita anggaplah beberapa titik yang tempat jadi wisata budaya yang bisa kita jual sekarang kan, misalnya modal penyengat. Udah makin cantik tuh. Ada buatkan tour yang ada guide-nya menceritakan ini, dibuatkan rute untuk perjalanan dari titik satu ke titik satu, nanti ada merasakan kuliner. Kuliner tak cuma makan tapi cerita pula nih, ini makanan nih apa asal muasalnya, apa kisahnya di balik itu. Kenapa bisa jadi belacan gitu gitu. Misalnya pergi ke batu mana, ada batu Songgok aja tapi batu Songgok ini jadi menarik karena ada kemasan cerita di dalamnya. Nah, hal semacam itu bisa jadi paket yang menjual kan untuk daerah kita. Salah satunya. Salahnya itu ya. Gitu. Kalau untuk Pulau Penyengat kan makin berbenah, makin cantik. Apalagi kan ada program juga untuk pembangunan monumen di situ. Bagaimana pandangan awak sebagai generasi muda terhadap pembangunan yang sangat luar biasa di Kepulauan Riau ini? Apakah sejalan dengan pembangunan literasi atau malah sebaliknya? Kalau saya merasa ya senang-senang aja Bang. Selagi pembangunan positif terjadi di sekitar kita, di pemerintahan kita segala macam itu saya senang sekali. Cuma kan kita berharap juga di balik pembangunan itu ada perencanaan yang matang ke depan terhadap pemeliharaannya macam mana, pemanfaatannya macam mana, pemberdayaan masyarakat di sekitarnya macam mana. Nah itu aja. Kalau misalnya pengelolaan itu nanti matang, dipikirkan betul-betul, direncanakan oleh pemerintah kita, itu wah kita bersyukur sekali nanti. Pasti sedap lah kita nak berkunjung pun, kalau ada masih ada musim yang canggih, kan seru juga kan. Betul. Ada apalagi dunia sekarang kan audiovisual, kita nampak cerita jadi kisah di situ, ya kan. Kawan-kawan tour guide juga bisa memberikan gambaran lebih spesifik tentang ini situs ini budaya ini berdasarkan dari manuskrip mana, ya kan. Tentunya manuskrip itu tidak semua orang bisa nyentuh kan. Betul. Itu macam mana untuk terjemahannya, apakah bisa kita buatkan lagi beriringan dengan pembangunan bagus, tapi karya-karya yang luar biasa itu diperbanyak macam mana? Kalau diperbanyak tuh yang jelas sudah ada program untuk digitalisasi Bang ya. Digitalisasi ya. Jadi manuskrip lama, karya-karya yang lama itu sudah ada program digitalisasi. Jadi bentuk digitalnya biasanya tuh dilaksanakan oleh museum, terus misalnya kayak dulu kantor bahasa mungkin, terus kantor yang mengelola kebudayaan Kepulauan Riau, semuanya tuh harusnya sudah ada program ke arah sana. Nah tinggal lagi distribusi ke masyarakatnya, ya buatkan akses. Misalnya dengan yang paling mudah adalah buatkan situs laman web yang bisa diakses oleh publik untuk melihat ini koleksi manuskrip yang dimiliki
museum A, museum B, museum C misalnya kayak gitu. Nah mungkin itu jadi langkah yang mudah diakses, tapi memang pembangunannya yang sulit kalau sekarang dilihat bang. Gitu. Jadi kita pun nak membaca pun asik jadinya ya. Melihat tentang budaya kita pun, oh begini budaya kita, budaya Kepulauan Riau yang tentunya sekarang tuh udah heterogen gitu ya kan. Bisa dibilang Kepulauan Riau itu macam miniatur Indonesia, banyak di situ suku bangsa, bahasa, agama juga yang tentunya saling berkolaborasi, memberikan dampak yang bagus terhadap perkembangan budaya kita sendiri. Nah, TBM, banyak orang anggap TBM ini kan tempat baca aja nih. Betul. Nah, terus bagaimana? Padahal sebetulnya peran itu kan jauh lebih luas gitu, bukan hanya tempat baca saja ya kan. Bisa diceritakan tak apa saja yang dilakukan TBM kita? TBM itu sebenarnya kalau kita melihat secara holistik semuanya, dia berbasis pada aktivitas komunitas, Bang. Jadi komunitas itu melakukan aktivitas yang basisnya tuh komunitas, ada kawan-kawan relawan, ada pengunjung-pengunjungnya, dan segala macam. Nah, jadi kalau misalnya dibilang tempat membaca, betul, memang membaca juga buku gitu. Ada kat situ. Tapi tidak hanya membaca saja, karena kan bahan bacaan ini bisa dikonversi dalam bentuk-bentuk yang lain tadi gitu. Jadi bisa mengajarkan soft skill juga, bisa membuat pementasan-pementasan, bisa juga bahkan sekarang TBM itu sedang mencari kolaborator untuk berkolaborasi. TBM itu jadi pusat aircraft juga bisa ekonomi kreatif, bisa. Gitu. Bisa jadi tempat berkumpul komunitas-komunitas di situ ya. Betul, Pak. Mungkin bisa jadi ajang tempat diskusi juga macam mana kami anak-anak muda ini punya peran untuk memberikan hal yang lebih lah untuk Kepulauan Riau terkait mungkin dengan pelestarian manuskrip lama atau memperkenalkan cagar budaya, situs-situs yang barangkali untuk orang luar banyak tak tahu di mana tempatnya. Betul. Nah, ini terkait dengan pariwisata juga gini, traveling gini kan. Traveling baca juga. Di situ peran membaca ini penting. Itu bagaimana meningkatkan baca tu supaya bukan hanya sekedar baca, tapi memahami, menikmati dan juga bisa memberikan hal yang lebih untuk orang lain. Mungkin itu terpulang lagi kepada bahan bacaannya dulu, Bang. Kan banyak kategori ya, banyak jenis bahan bacaan nih. Misalnya kalau misalnya kayak macam novel, cerita, ya kita menyerap cerita sama pesan moral yang ada di situ aja. Tapi misalnya bahasa bacaannya adalah koleksi pantun misalnya. Itu ada beribu-beribu pantun di dalam buku itu misalnya. Nah, langkah berikutnya adalah mencoba untuk membuat pantun juga dengan berpatokan. Belajar ya. Belajar jadinya. Apalagi kalau sekarang nih tengok orang nikah kawin, itu ada pemantun, selalu pemantun di situ kan. Betul. Dan juga kalau dari pantauan saya generasi muda banyak yang minat. Pemantun muda yang sekarang naik ke permukaan. Jadi ada rasa bangga lah pada generasi terdahulu bahwa masih banyak generasi muda yang tertarik dengan seni tutur ini. Betul. Belum lama ini Forum TBM berkolaborasi dengan Umrah, Bang. Itu ada membuat lomba pantun juga, lomba pantun untuk kalangan anak-anak SMP. Wih, mantap. Nah, itu jadi tetap ada aja peminat-peminatnya, tetap mereka itu bisa berbalas pantun dengan baik. Seru untuk disimak. Jadi saya rasa terpulang lagi kepada kita semua lah, seberapa kuat hati kita untuk menggerakkan ini lagi biar jadi hidup kembali di masyarakat. Oke, kita tahan lagi dulu ya. Ada banyak hal yang sebetulnya saya nak tanya dengan Erik nih terkait dengan TBM. Tapi perannya pasti banyak untuk peningkatan literasi di Kepulauan Riau ya. Tetap di program kita bahas-bahas yang tentang budaya dan juga nilai baca dan menulis supaya lebih bagus lagi ya. Baik. Baru enak. Bentar mi. Ini dapat kanan dari Yordania. Ngapain sih Pi ke gua aja? Lepas ke tengah. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopinya juga banyak.
Eits, jangan. Satu Prado untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Baik, budaya baca dan budaya lokal dapat tumbuh bersama. Perkembangan sekarang kalau dari pandangan Erik sebagai generasi muda, budaya lokal kita ni apakah dia terwariskan atau malah terpendam saja? Dari apa yang kami pantau ya Bang, tapi ini sebatas pemantauan kami aja, tak tahu gitu kan, di luar. pandangan orang kan beda-beda. Betul, beda-beda. Sebenarnya cukup terwariskan Bang, tapi dari sisi kuantitasnya mungkin Bang, tidak seluas itu, tidak semua anak kecil kalau kita tanya misalnya anak-anak sekolah tidak semua satu sekolah tuh tahu semua nih. Semua tahu gitu ya. Tidak semua bisa juga dengan budaya lokal ini. Kami tak tahu gitu ya. Tahu-tahu kan seperti itu. Balik lagi macam yang Abang sebutkan tadi, bahwasanya Kepulauan Riau itu sudah heterogen betul kan? Banyak. Jadi tidak hanya anak-anak suku Melayu yang di situ, jadi berbagai suku bangsa yang lain juga ada. Nah, yang kami tengok Bang sebenarnya membaca nih, baik budaya lokal, baik membaca secara umum, selain peran TBM, itu penting juga peran orang tua sebenarnya Bang. Kalau misalnya orang tuanya malas baca, macam mana anak-anak? Bapak ya tak baca, buku tak ada ke rumah. Nah itu, terus orang tua tuh ada beberapa yang dia yang bawa anaknya Bang ke TBM nih. Jadi orang tua dulu yang untuk memperkenalkan, sekali dua kali mendampingi, menemani anak-anak tuh, sehingga anak-anaknya jadi terbiasa dan aktif terus di TBM. Gitu, Kadang-kadang kan adik-adik kita tuh yang masih kecil itu kadang malu nih, segan, tak pandai untuk bergabung langsung gitu. Jadi orang tua ini bisa juga datang membawa putra-putrinya untuk bergabung, menikmati TBM yang ada di sekitar gitu. Banyak koleksi di situ. Betul. Jadi peran orang tua juga penting untuk menunjang berhasilnya kerja yang dilakukan oleh TBM untuk anak-anak kita ini suka membaca lagi. Jadi tak hanya berkutat di dunia gawai saja kan. Betul. Karena gawai juga banyak pengaruh yang negatif juga terhadap dengan motoriknya. Betul. Terus juga daya ingat. Yang paling parah itu Bang attention span. Jadi seberapa lama anak-anak tuh bisa fokus. Oh iya. Fokusnya tuh jadi singkat betul gara-gara gadget yang sekarang. Itu yang problem yang besar. Jadi kalau disuruh untuk jangankan membaca, menonton yang panjang aja, tak mau. Mereka tak kuat untuk menikmati sampai akhir. Saja gitu ya. Gitu. Itu jadi tantangan yang paling berbahaya untuk saat ini. Nah, ada tak forum TBM ini programnya mengangkat budaya Melayu atau bahkan kearifan lokal kita nih? Itu tadi seperti yang saya sampaikan, bahwasanya forum TBM itu kan membuka kesempatan untuk kerjasama dengan lain-lain. Kerjasama dengan pihak luar gitu. Kalau seperti yang sebelumnya sama Umrah kan kita kerjasama untuk pantun. Pantun salah satunya tuh ya? Salah satunya. Ada juga di situ mendongeng. Nah mendongeng ini mendongeng itu asik tuh. Mendongeng asik juga untuk anak-anak. Jadi kalau mendongeng itu untuk anak SD, kemarin pantun untuk anak SMP. Nah jadi kawan-kawan ini ya bekerja sama meningkatkan ini cerita-cerita daerah semuanya. Jadi anak-anak tuh
tahu yang baru. Kan kadang-kadang tuh mendongeng biar tak sama dengan peserta-peserta lain, cari referensi, cerita lain apalagi. Jadi makin banyak itu kesempatan untuk kawan-kawan di TBM tuh memperkenalkan cerita-cerita baru yang belum awam lah dikenal oleh kawan-kawan di sini. Bahkan ada juga lomba untuk membuat cerita anak. Ada juga lomba menulis mengarang, Pak. Mengarang gitu ya kan, karya-karya baru yang tentunya bisa nambah wawasan anak-anak kita sekarang. Betul. Supaya tidak terlampau tergantung dengan gawai. Betul. Karena gawai memang pengaruh sangat luar biasa. Dan kita tidak bisa dibilang tidak menutup kemungkinan untuk berdampingan dengan teknologi kan. Betul. Tak anti dengan teknologi, tapi menggunakan teknologi sesuai dengan kadarnya gitu. Betul. Nah, ini bagaimana cara buat kegiatan literasi kita tuh lebih berkualitas dan menarik nih bagi anak-anak dan remaja, karena memang seperti Erik bilang tadi kan, anak-anak sekarang cuma macam nengok video, nak yang singkat-singkat saja. Betul. Macam mana ya? Ini pertanyaan yang berat, Bang. Berat. Saya pun nanya juga berat juga nih. Nah, jadi memang balik lagi kawan-kawan relawan, pengurus-pengurus TBM itu masing-masing harus kenal dulu sama anak-anak, sama pengunjungnya. Betul. Tahu nih permasalahan mereka nih apa gitu. Karakteristik mereka tuh macam mana. Jadi pendekatannya bisa beda-beda, Bang. Mungkin ada yang suka diajak aktivitas fisik, jadi misalnya diajarkan untuk menari dan lain-lain, main gasing segala macam. Ada juga mungkin yang suka mendengarkan, jadi balik lagi kepada anaknya. Anggaplah anak ini macam pasien kita kan, pasien kita ini kendalanya beda-beda nih. Betul. Jadi solusinya juga obatnya tuh ada perbedaan lah sedikit banyak. Banyak ya. Tergantung kondisinya, Bang. Kalau kerjasama dari perpustakaan untuk kawan-kawan TBM ada tak? Adalah. Ada ya? Koleksi-koleksi dari perpustakaan bisa dibawa kawan-kawan TBM kan? Tidak jarang juga kawan-kawan TBM itu buat acara di perpustakaan. Gitu. Jadi datang ke perpustakaan bawa mungkin ada waktu dalam sebulan tuh lah koleksi-koleksi yang di TBM sudah banyak yang dibaca semua. Untuk mencari koleksi-koleksi baru bisa berkunjung, bawa adik-adiknya untuk ke perpustakaan, bisa main di sana. Betul. Karena perpustakaan juga sekarang kan berbenah ya. Berbenah memberikan kesan yang menarik supaya masyarakat kita tuh tertarik untuk datang ke perpustakaan. Baca buku sambil ada kegiatan, ada ajang diskusi juga gitu ya kan. Terus juga perpustakaan bisa dibilang layak anak, ramah gitu kan. Kalau dulu mungkin bisa dibilang kalau datang perpustakaan, kalau sekarang kan tak macam itu lagi kan modelnya. Ada ruangan-ruangannya. Ada ruang-ruangannya. Jadi memberikan keleluasan untuk pengunjung menikmati perpustakaan itu dengan banyak kegiatan kan. Ada ruangan-ruangan tersendiri, misal untuk mendongengnya di sini atau untuk mungkin sekedar duduk santai bermain juga ada di situ kan. Kita nak menikmati kan. Kalau kata Erik tadi, tak kenal maka tak sayang. Kalau tak kita kenalkan literasi, ya tak sayang juga kawan-kawan itu dengan literasi ya. Tantangan berat berarti ya. Nah, ke dalam beberapa tahun terakhir nih, apa yang sangat menarik dari kawan TBM, kesan-kesan yang seru dengan perkembangan literasi masyarakat kita? Kalau saya pribadi lah, Bang, tak tahu pendapat kawan-kawan lain macam mana. Kalau saya pribadi itu saya nanti selalu... kita tanya. nanti kalau malam kita kedai kopi kita tanya ke kawan. Siap. Kalau saya pribadi itu, Bang, saya selalu terkesima dengan budak-budak kecil yang fasih bercerita, Bang. Jadi misalnya ada lomba mendongeng segala macam itu kan anak-anak SD tuh usia kelas 3, kelas 4 kan masih kecil. Tapi mereka tuh bisa fasih menceritakan, tak hanya menceritakan, mereka tuh berekspresi, mereka acting juga di situ, ketika menjadi tokoh A begini, ketika menjadi tokoh B dia begini. Nah, ketika anak-anak punya skill yang seperti itu di usia kecil, bayangkan ketika dia tumbuh dewasa macam mana, Bang. Dia udah punya modal macam gitu. Jadi kadang-kadang menengok buah hasil kerja keras kawan-kawan TBM mengajarkan adik-adik itu sehingga bisa tampil seperti itu udah senang. Alhamdulillah ya. Senang betul nengoknya. Karena aku juga tak bisa, budak ni bisa Nah gitu. Dari hal-hal kecil kita sampaikan, mereka tertarik gitu jadi pendongeng, jadi bahkan mungkin penulis bisa jadi. Ada yang jadi penulis, ada yang menjadi komikus, Bang. Jadi komikus juga. Jadi mereka tuh udah suka buat cerita sambil ada karakter-karakternya lah, tokohnya, tokoh ini gitu. Jadi tak masalah selagi itu positif. Mereka suka baca komik pun baca komik lah. Yang penting kan komiknya juga bagus gitu. Bagus. Sehingga mendidik mereka juga di situ ada pesan moral kan.
bukan hanya sekedar ngikut tren, tapi tak ada ibaratnya tuh memberikan nilai-nilai tambah, nilai moral yang ada dalam cerita, kan tak seru juga gitu ya. Karena sekarang zaman digital kita ni banyak hal-hal yang nampak ke permukaan tuh hal-hal yang buruk saja. Dan ini kan pengaruh juga dengan kesehatan mental generasi muda kita, dengan tingkat literasi mereka juga malaslah nak baca. Apalagi banyak cerita-cerita atau bahkan berita-berita yang menampilkan hanya judul sensasi, tapi tidak memberikan dampak yang bagus untuk kualitas pemahaman terhadap keadaan di lingkungan gitu. Itu bagaimana kawan TBM memberikan pemahaman supaya generasi muda kini tidak hanya lihat sekilas? Biasanya kadang-kadang anak-anak ini ada pula yang tak suka dinasehati langsung gitu, macam diceramahkan gitu. langsung, tak suka. Langsung coba mikir cerita di situ. Tapi kadang-kadang tuh justru kita tanya, ada contoh-contoh, ada kasus apalah gitu, kita ceritakan ini macam ini. Menurut kalian ngapa dia bisa macam gitu? Nanti dia sendiri yang menemukan tuh, oh itu gara-gara dia tak merhatikan ini tuh, makanya begini-begini gitu. Jadi bisa dibilang ngolah data di memori gitu. Jadi kadang-kadang mengajak mereka sendiri yang berpikir, mereka sendiri yang menemukan jawaban tuh kadang lebih efektif Bang, ketimbang kita langsung menasihati tak boleh ini, tak boleh itu gitu, kepada anak-anak ini. Jadi mereka cari tahu sendiri jadinya. Oke. Nah, kolaborasi antara TBM dengan sekolah, dengan komunitas seni, pemerintah dalam menjaga budaya daerah kita, macam mana tuh supaya budaya daerah kita ini tak hilang itulah. Bahkan bisa dibilang nanti generasi kita yang akan datang tak malulah dengan budaya. Kalau banyak pihak yang berkolaborasi, banyak pihak memainkan perannya masing-masing sesuai dengan porsinya, saya rasa hal yang kita takutkan tuh tak terjadi lah. Jadi bisa misalnya dengan sekolah, bisa saja anak-anak sekolah yang dianjurkan oleh guru-gurunya dari sekolah buat tugas berkunjung ke TBM masing-masing di tempat tinggal masing-masing. Nanti ceritakan di kelas pengalaman apa yang didapat dari kegiatan di TBM yang kalian ikuti di tempat tinggal masing-masing. Bisa juga sekolah-sekolah mengundang, memberi waktu relawan-relawan TBM untuk datang ke ruang-ruang kelas sesekali, untuk bercerita aktivitasnya apa saja, siapa yang berminat silakan bergabung, TBM ini di mana. Jadi itu bisa timbal balik antara sekolah dengan TBM. Begitu juga dengan pemerintah Bang. Pemerintah kan tentu saja bisa support dalam banyak bentuk Banyak bentuk. Bisa aja pemerintah mengadakan perlombaan, pementasan. Nanti melibatkan TBM untuk mendatangkan peserta-pesertanya segala macam. Jadi banyaklah yang bisa dilakukan kalau kita sama-sama hendak secara penuh menjalankan peran kita masing-masing. Jadi setiap kita itu punya peran lah. Betul. Setiap kita punya jalan, tinggal bagaimana kita menyesuaikan diri untuk berkolaborasi supaya literasi kita di Kepulauan Riau itu makin berkualitas. Makin bagus. Seiring dengan perkembangan zaman juga, zaman digital, tidak menutup kemungkinan kita semua ini kan bisa macam mana ya, kalau pengaruh dunia digital tuh macam yang scrolling aja lagi ya, scrolling aja untuk mengalihkan stres, tapi ujung-ujungnya nengok hal-hal yang tak bermanfaat kan. Betul. Ya, kalau misalnya dari buku fisik kan bisa dibilang ada satu aroma dari buku tuh kan. Kalau dari Eric membaca buku fisik nih, apa yang menarik selain aroma setiap halaman tuh? Apa ya Bang? Dulu tuh ada perdebatan antara saya dengan kawan yang hobi nonton. Dia baca kau tak? Dia hobi nonton, tak sampai baca kalah. Dia hobi nonton, saya hobi baca. Kebetulan yang ditonton dan yang dibaca ini sama. Jadi film yang diangkat dari novel. Jadi kami berdebat lah, bla 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 segala macam. Saya kasih tahu sama dia, dari sudut pandang pembaca, kadang yang tampil di layar yang di film itu tak sesuai dengan imajinasi kita. Tidak memuaskan. Kita membayangkan tokoh ini, kita membayangkan tokoh ini seperti ini, scene-nya seperti ini, tapi di film karena keterbatasan waktu segala macam, yang nampak seperti itu saja. Jadi saya bilang, kami sebagai pembaca nih, yang suka baca, punya kebebasan, punya kemerdekaan lebih dalam memvisualkan apa yang terjadi, apa yang kita baca dalam bacaan ini. Kalau yang nonton segitulah dia kan. Nah itulah apa nonton tuh ibaratnya kita makan disuap. Nih. Apa yang ada lauknya makan. Tapi kalau kita baca kita bebas. Kita yang meracik sendiri bumbu-bumbunya apa yang nak kita pakai. Nak pedas ke nak tidak ke. Itu divisualkan di kepala kita. Karena dalam beberapa waktu terakhir itu saya membaca buku-buku yang difilmkan. Oh memang jauh dari ekspektasi kadang ya. Membaca itu yang tak sedap cuma membaca buku tagihan Bang. Itu tak sedap tuh, tak sedap. Itu lain kalau membaca buku tagihan tuh. Itu tak sedap.
mau tak mau juga. Mau gitu tak ya. mau juga tapi. Tak mungkin pula kita skip kan. Jadi tak tanggung jawab pula kalau kita skip. Namanya juga hidup ya. Betul. Tagihan listrik segala macam ya. Nah, di era media sosial, budaya baca justru semakin tertantang atau punya peluang baru nih. Tertantang tentu bang. Tentu. Tantangan tuh banyak. Saking maraknya ya gini. Tapi kan kalau tak salah sekarang kan kita udah menerapkan anak di bawah 16 tahun tak boleh punya sosial media kan? Sudah diterapkan itu. Tapi ada kadang yang konten-konten di media sosial itu muncul sebetulnya generasi yang tua harus dibatasi dengan sosial media gitu ya kan? Kadang-kadang gitu juga. Orang-orang tua justru yang asik dengan sosial media sehingga tak memperhatikan anak-anaknya Anak mereka pula. terabaikan gitu kan? Betul. Bahkan kadang yang sering banyak tertipu dengan konten-konten media sosial kan generasi di atas kita. Iya betul. Karena zaman AI sekarang nih, ini AI nih, enggak ini betul. Betul nih, biawak nih kepala manusia memang nih. Betul nih, kita ke zaman-zaman dulu ingat nih ikan pari dulu ya. Iya betul betul. Ini akibat durhaka sama orang tua nih, jadi macam gini. Jadi gitu kan. Berapa tahun kita tertipu macam itu? Lama ya, Bang? Lama. Saya rasa maraknya sosial media ini bisa jadi kawan juga lah, Bang. Balik lagi. Justru kawan-kawan TBM bisa membuat akun sosial media, bisa promo, bisa menjangkau masyarakat lebih luas lewat sosial media. Lagi-lagi kita tak bisa memusuhi zaman, Bang. Betul. Ketika zaman bergerak, ya kita bergerak gitu. Kalau misalnya kita tak ikut bergerak bersama zaman, nanti kita punah macam dinosaurus kan? Sampai tak waktu zaman dinosaurus? Ada tak Mika kat situ? Abang masih kecil waktu tu. Masih kecil. Belum nampak. Berarti Mika dah besar ya? Saya dah besar. Dah besar. Itu Al-Kisah tanya Al-Kisah. Sultan Fir'aun gitu ya? Dari situ kan karena kita tahu zaman dinosaurus kan ada penelitian juga kan. Betul. Dari situ kan dunia baca harus tumbuh juga kan. Ya intinya kita bergeraklah bersama zaman. Kita yang harus beradaptasi dengan apapun yang hadir. Mungkin sekarang lagi heboh AI. Kita tak tahu nih 5 tahun ke depan apalagi hal baru yang Hal hadir. baru kan. AI makin canggih, terus data center juga harus makin luas, pengaruh terhadap lingkungan juga luar biasa juga kan. Pergerakan pasti ada pro dan kontra lah. Biasa namanya juga hidup, kalau tak ada pro tak ada kontra kan tak ada serunya juga kan. Betul. Nah, untuk menyamakan pandangan antara pegiat literasi, terus pemberi regulasi juga macam pemerintah, itu bagaimana supaya kita sama-sama sejalan lah untuk meningkatkan literasi masyarakat kita supaya lebih bagus lagi. Bukan hanya sekedar kegiatan ini meningkatkan literasi, tapi literasi masyarakat kita masih rendah. Bagaimana tuh? Kalau saya mungkin mengimbau kepada kawan-kawan relawan, tak cuma yang ada di TBM, tapi semualah pegiat-pegiat di luar sana, pegiat literasi, mindsetnya mungkin dimulai dari buat yang bisa dulu. Apa yang kita bisa itu yang dibuat. Jangan kadang-kadang kita terjebak stuck di hal yang kita tak bisa. Hal yang tak Aku bisa tak dapat lah macam ini, tolonglah, malas lah aku yang ni. tak bisa kita ubah, yang tak bisa kita kontrol, yang tak bisa kita lakukan. Nah, kita pusing dengan itu sampai tak berbuat apa-apa. Jadi fokus pada apa yang kita bisa aja dulu dengan porsi kita. Jadi mudah-mudahan porsi seberapa kecil pun itu yang kita lakukan, ada kontribusi kita di sana. Kan itu jadi catatan pribadi kita di sisi Tuhan juga mungkin. Betul. Kita pernah melakukan ini, inilah yang kita mampu gitu. Jangan pula hal yang tak kita mampu kita buat sok-sok tahu pula gitu kan. Betul. Ujung-ujung kita alah asbun budak tu tadi kan. Tapi dia tak tahu ya nak. Betul. Jadi kalau kita tahu ini kualitas generasi kita udah makin bagus. Dah nampak dari situnya. Nah, kalau menurut Eric nih, bisa tak dilakukan masyarakat itu mulai dari rumah agar budaya baca kita tuh, budaya lokal kita juga tumbuh bersama? Bisa sekali. Bisa ya? Bisa sekali. Tidak sedikit juga orang-orang tua, Bang, yang sekarang itu menemani anaknya membaca sebelum tidur. Jadi itu jadi kegiatan yang rutin. Setiap malam 10 menit sebelum tidur itu dilakukan dengan membaca cerita apa, terutama anak-anak yang masih dalam usia emas ya. Anak-anak kecil yang masih dalam usia emas itu penting sekali untuk orang-orang tua bisa mulai sebelum tidur ajak membaca. Betul. Gitu. Dan membatasi gadget itu lagi tadi. Gawai itu mungkin 2 jam sebelum tidur itu udah paling terakhir. Stop. Jadi 2 jam sebelum waktu tidur itu udah tak boleh lagi pegang gawai. Boleh yang lain, main boleh, ngapa-ngapa boleh, baca buku boleh, tapi gawai udah stop 2 jam sebelum tidur. Kalau itu dilakukan mungkin bisa jadi lebih baik. Bisa bagus gitu ya. Sediakan buku ini ya. Sediakan buku lah.
Jangan pelokek beli buku tapi. Mahal lah buku nih. Tak nak lah. Tuh. Kalau untuk koleksi buku Erik di rumah macam mana? Koleksi alhamdulillah lumayan. Lumayan ya. Karena baik itu koleksi untuk bacaan pribadi maupun bacaan anak, kita juga tambah lah, setiap bulan ada tambahan. Tambah amunisi ya. Tambah amunisi. Tambah amunisi kita untuk lebih giat membaca. Kadang untuk memulai membaca nih penyakit manai, penyakit penyakit malas nih, yang kadang banyak kegiatan lah, ada pertemuan inilah, tapi padahal kita dah agendakan nih dalam 1 bulan kita nak baca buku apa saja. Tapi tergade dengan hal-hal yang lain. Untuk menyingkronkan segala kegiatan kita dengan kegiatan membaca macam mana? Kan Erik? Ya susah Bang ya. Kalau untuk kita usia yang sekarang orang usia pekerja yang udah punya tanggung jawab ini dan itu, udah punya banyak urusan yang perlu diurus. Kadang saya juga iri Bang dengan anak-anak usia-usia sekolah maupun usia-usia yang masih mahasiswa lah. Mereka punya banyak waktu luang yang bisa dipakai untuk membaca. Dulu zaman saya masih kuliah Bang, pernah satu buku Intelijensi Embun Pagi itu 600 halaman lebih, 1 hari selesai. 1 hari itu. 1 hari. Itu apa penyebabnya bisa selesai 1 hari itu? Karena tidak semua orang sanggup macam itu. Karena kalau saya pribadi waktu itu di kasus itu Intelijensi Embun Pagi itu seri ke-6 dari Supernova. Jadi 5 bukunya udah saya baca. Ini tuh nunggu betul nih kapan keluar. Ini puncak konklusi dari ceritanya. Jadi ketika datang tuh yang dipesan langsung 1 hari selesai. Macam mana rasanya pas sudah selesai bacaan? Puas ya? Puas. Dan selesai sehari membaca itu tuh efeknya tuh sampai 2 bulan 3 bulan ke depan masih ada melekat di kepala. Rasanya tuh masih melekat. Itulah nikmat baca ya. Nikmat membaca. Oke. Nah, macam mana nih harapan Forum TBM kita di Kepulauan Riau supaya masa depan literasi dan pelestarian budaya Kepulauan Riau kita nih bisa lebih sejalan, lebih bagus, lebih nampaklah ke permukaan. Kalau harapan kami tentu berharap tak cuma Forum TBM yang bergerak, makin banyak pihak-pihak lain yang tak harus jadi TBM juga, tapi bergeraklah dengan porsinya masing-masing, dengan perannya masing-masing untuk meningkatkan lagi literasi di sekitar kita. Kalau misalnya tak bisa melakukan yang besar, buat yang paling kecil di sekitar lingkungan kita. Dan yang paling utama mungkin harapan kami justru kembali ke level keluarga Bang. Level rumah ke rumah, bagaimana orang tua itu memainkan peran sendiri terhadap anggota keluarganya, adalah budaya membaca di rumah. Budaya membaca, sediakan bukunya. Betul. Ajarkan membaca. Jangan orang tua jadi malas nak ngajarkan anak baca. Belajarlah seorang. Abah nak main HP. Nah itu jangan. Padahal kan kita nemankan sebentar aja. Bukannya lama. Apalagi anak-anak usia emas ini kan bisa dibilang waktunya tak lama. Bisa kita bermesraan. Nanti ada waktunya kita tak dapat lagi nak meluk dia. Ya kan? Kadang-kadang orang mungkin yang nonton, engkau bercakap aja pandai gitu. Melakukan tak? Nah, kami tuh alhamdulillah Bang, anak kami itu bahkan keluar kalau ditanya nak makan apa? Nak makan ke kafe inilah, ada buku di sana ayah. Jadi bisa sambil baca. Nah, bahkan dia memilih tempat makanan pun karena tempat makan tuh ada buku gitu. Gara-gara dari kecil memang didampingi untuk baca. Kalau pergi ke jalan-jalan gitu, pergi ke toko buku yuk gitu. Ajak ke segmen anak-anak, ajak mereka sendiri. Jadi buahnya itu jatuh sepohon-pohon gitu ya. Jadi dia lebih gampang minta beli buku ketimbang beli mainan. Gitu. Mantap, ini jadi contoh yang bagus ini untuk orang-orang tuh macam kita milenial ya kan, untuk memberikan pemahaman yang bagus kepada anak, lebih dia nak minta buku daripada minta jajan. Jadi kalau minta buku, dia mau buku ini langsung dikasih, oke. Tapi kalau minta mainan kita bilang nabung dulu ya, nanti dulu ya, gitu. Kalau minta buku, gas malam nih dia. Gara-gara apapun itu, dia buat gitu ya. Gara-gara itu dia suka Bang. Alhamdulillah. Jadi tingkat literasi juga akan lebih berkualitas. Mudah-mudahan. Insyaallah lah, mudah-mudahan kalau misalnya generasi emas kita bagus, mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan bagus juga. Kalau dari awal literasi tak bagus, sangat disayangkan nanti. Betul. Karena hancur juga generasi kita. Ya. Nah, ada tak kegiatan atau program Forum TBM yang dapat diikuti masyarakat dalam waktu dekat nih? Kalau dalam waktu dekat sebenarnya ada, kalau misalnya sifatnya programnya agak besar, biasanya kita tunggu aja pengumuman di sosial media tuh, nggak boleh disebutkan dulu justru karena nanti ada prosesnya, komunikasinya. Ada prosesnya. Nah tapi kalau misalnya masyarakat ingin ikut kegiatan TBM sebenarnya gampang, cari aja TBM yang ada di sekitar
lingkungan gitu ya? Yang terdekat lah, yang terdekat yang mana datangi saja, jangan malu-malu, tanya saja kegiatan apa yang bisa diikutkan, tanya jadwalnya, ada kegiatan apa minggu ini, minggu depan, segala macam, sehingga kita bisa ikut membantu sesuai dengan porsi kita lah. Kalau misalnya kita orang dewasa, mungkin kita bisa jadi relawan. Kalau misalnya kita punya anak, kita bisa ikutkan anak kita jadi peserta kegiatan tersebut. Betul. Jadi macam-macam yang bisa dilakukan. Penting mak bapak bergerak lah ya. Iya betul. Bergerak jangan ibarat itu terlampau asik dengan pekerjaan. Kalau misalnya ya namanya juga dunia orang tua ini ya kan. Kerja pasti untuk menghidupi keluarga. Terus sebulan sekali tak jadi masalah lah. Iyalah. Minimal nemankan pekan tu berapa lah ya kan. Jangan nak sibuk kerja je, workaholic lah konon tadi kan. Tengok tumbuh kembang anak tak andak ya kan, rugi kan. Rugi. Okey. Bagaimana kalau dari Erik kesimpulan dari pembincangan kita ni supaya literasi Kepulauan Riau lebih bagus juga tumbuh bersama dengan budaya lokal kita? Kalau yang dapat saya simpulkan sebenarnya dari pembicaraan kita ini kan peran meningkatkan literasi itu butuh peran dari segala pihak. Tidak hanya forum TBM, tidak hanya guru-guru di sekolah. Jadi semua pihak itu harus memainkan peran masing-masing. Pemerintah menyediakan bantuan dalam bentuk bahan bacaan, itu ada pementasan, ada panggung, ada perlombaan segala macam. Itu bisa dilakukan pemerintah tuh. Nah, kawan-kawan FTBM, kawan-kawan TBM bisa menggerakkan di TBM masing-masing dengan kegiatan-kegiatannya. Dan yang paling penting adalah orang tua, masyarakat sendiri. Ini kan taman bacaan masyarakat. Kalau masyarakatnya tak memanfaatkan taman bacaan ini, sayang. Sia-sia kan benda ini ada. Nah, balik lagi masyarakat, kami harap memainkan peran minimal di level keluarga dulu. Level keluarga dulu ya? Okey, baik Rik. Terima kasih Rik untuk waktunya. Dah sudi bersembang dengan saya. Saya merasa terhormat Bang. Dah lama juga kita tidak bersua. InsyaAllah di lain kesempatan kita ada topik bahasan yang lebih menarik lagi yang akan kita angkat, memberikan kesan dan juga kontribusi yang positif terhadap literasi di Kepulauan Riau. Amin. Sekali lagi terima kasih Erik. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah juga untuk kita ya. Amin. InsyaAllah. Salam. InsyaAllah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Ijab kabul nih. Ijab kabul. Nak nambah lagi? Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.